Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Senang sekali bisa berjumpa secara daring dengan Anda semua pada mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM. Mata kuliah PKM merupakan mata kuliah yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta memodelkan sikap perilaku yang diperoleh dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Seorang guru harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya secara moral, ilmiah, dan profesional selama menyelenggarakan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk kreatif dan mau belajar terus-menerus, menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta menjadi pembelajar seumur hidup. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu dan kemampuannya dalam mengajar. Atas dasar inilah, mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM diadakan di FKIP UT agar mahasiswa dilatih dan dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, mulai dari merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki pembelajarannya di sekolah berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan bidang studi dan kependidikan keguruan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dan manfaat dari mata kuliah FKIP adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisa karakteristik dan kebutuhan belajar siswa serta situasi pembelajaran di kelas. 2. Mahasiswa mampu menyusun rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan siswa dan situasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dan keilmuan bidang studi yang tepat. 3. Melaksanakan pembelajaran efektif dengan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dibuat. 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam mengajar melalui refleksi. 5. Mahasiswa mampu memperbaiki tindak pembelajaran berikutnya dengan memperhatikan hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. 6. Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan keputusannya dalam tindak pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan moral yang diacu. 7. Mahasiswa memiliki pengalaman belajar dalam menerapkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh melalui praktek tindak mengajar. Manfaat tersebut akan menjadikan kegiatan pembelajaran sebagai sesuatu yang dinamis, menarik, dan menantang. Ya, bukan hanya bagi mahasiswa, tapi bukan hanya mahasiswa sebagai guru, tetapi juga pada siswa. Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kekurangannya dalam mengajar. Yang terakhir, mahasiswa terbiasa mengambil keputusan dan melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang banyak sekali dalam mata kuliah PKM. Di antaranya, 1. Mahasiswa mengkaji ulang konsep-konsep penting yang terkait dengan bidang studi dan pendidikan keguruan yang telah dipelajari dari berbagai mata kuliah sebelumnya. 2. Mahasiswa mengkaji ulang pengalaman-pengalaman yang diperolehnya sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. 3. Mahasiswa berlatih mempersiapkan pembelajaran
dengan menganalisis karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. 4. Mahasiswa berlatih menyusun 12 rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari kelas tinggi hingga RPP tematik di kelas rendah, kemudian disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 5. Mahasiswa berlatih melaksanakan pembelajaran, termasuk menilai proses dan hasil belajar siswa dengan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah disusun, yang di dalamnya terdapat proses merancang, melaksanakan penilaian, dan kemudian belajar siswa. 6. Mahasiswa berlatih melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan dan kekuatan pembelajaran yang telah dilakukan. 7. Mahasiswa berlatih memperbaiki pembelajaran berikutnya dengan memanfaatkan hasil temuan pada pembelajaran sebelumnya. 8. Mahasiswa mampu menguraikan proses pengalaman belajar yang sudah dilalui, serta hasil yang dirasakan dari proses mengkaji dan berlatih dalam sebuah laporan ilmiah secara singkat. Ilmiah di sini artinya, guru harus dapat menyampaikan alasan yang logis yang didukung oleh sumber rujukan dalam melakukan praktek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selama mengikuti mata kuliah PKM. Oleh sebab itu, berikut ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada mata kuliah PKM ini. Silahkan disimak dan dicatat. Ya. 1. Mata kuliah PKM adalah mata kuliah praktek. Ini tolong ditekankan. Oleh sebab itu, di setiap sesinya, mahasiswa harus wajib melaksanakan praktek. Ya. Mata kuliah ini memiliki 8 sesi. Dan praktek akan dilakukan di semua sesi, di setiap sesinya. Apabila ada praktek yang tidak dilakukan oleh mahasiswa, maka akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Kenapa? Karena nilai PKM-nya tidak akan maksimal. Ya. Kemudian, selain melakukan praktek, mahasiswa juga mengunggah laporan di setiap sesinya. Maka berikut ini akan saya perjelas. Ya. Pada setiap sesi, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas. Tugas-tugas yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa yaitu 1. Tugas pertama membuat RPP. Ya. Pengumpulan RPP ini ada di semua sesi atau ada di ke-8 sesi. Ya. 10 RPP yang pertama untuk latihan praktek mengajar yang diterapkan oleh mahasiswa di kelas atau sekolah masing-masing. Ya. Kemudian RPP yang dibuat di sini tergantung sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah itu. Seandainya sekolah Anda ini masih menggunakan kurikulum 2013, maka otomatis RPP yang dibuat adalah RPP tematik. Tapi kalau sekolah Anda sudah menggunakan kurikulum merdeka, ya, maka di sini ada 5 pelajaran yang harus dibuat dalam RPP tersebut, yaitu 2 RPP untuk pelajaran matematika, 2 RPP untuk pelajaran IPA atau sains, 2 RPP untuk pelajaran sosial atau IPS, 2 RPP untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan 2 RPP untuk pelajaran PKM. Ya. Ini tadi adalah penjelasan untuk 10 RPP yang harus dibuat oleh mahasiswa selama melakukan praktek mengajar. 2 RPP selanjutnya, yaitu RPP ke-11 dan 12, artinya bukan bagian dari 10 RPP, tapi RPP baru, ya, harus dibuat oleh mahasiswa.
untuk dinilai dalam kegiatan praktek mengajar. Ya, 2 RPP ini, 1 RPP-nya adalah untuk pelajaran eksakta dan 1 RPP-nya adalah untuk pelajaran non-eksakta. Ya. Kemudian 2 RPP selanjutnya atau RPP ke-13 dan 14 ya. Ini juga bukan bagian dari RPP sebelumnya atau 12 RPP sebelumnya, maka ini RPP baru yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk ujian praktek. Ya, sama 1 RPP untuk eksak, 1 RPP untuk non eksak. Tapi ini tergantung dengan kurikulum yang diterapkan pada sekolah Anda. Ya, kalau misalnya menggunakan kurikulum 2013, otomatis yang diampu adalah pelajaran tematik. Ya. Kemudian di setiap RPP ini, di setiap pertemuan ada 2 RPP. Tetapi ya, pada setiap pertemuan Anda diminta untuk mengumpulkan video. Videonya hanya 1 saja, tidak berasal dari kedua RPP di setiap sesi. Saya ulangi, di setiap sesi Anda mengumpulkan 2 RPP, tetapi yang dipraktekkan di sekolah itu hanya 1 saja. Terserah Anda yang mana. Silakan dipraktekkan 1 saja. Proses pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang Anda tuliskan. Ya, silahkan dipraktekkan di sekolah, di kelas Anda. Kemudian jangan lupa untuk divideokan. Ya, maka pada setiap sesi mengumpulkan 2 RPP dan 1 video yang berasal dari salah satu RPP yang Anda praktekkan. Ya. Kemudian penyusunan RPP dilakukan setelah RPP selanjutnya dipraktekkan. Jadi misalnya pada sesi 1 itu Anda mengumpulkan RPP 1 dan 2. Maka Anda belum boleh untuk menyusun RPP 3 dan 4 sebelum Anda menyelesaikan RPP 1 dan 2. Atau di awal pertemuan Anda membuat semua RPP langsung 14 RPP. Nah, ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dari RPP 1 dan 2, di sini Anda akan mendiskusikan dengan supervisor 2. Nah, hasil daripada diskusi itu akan Anda gunakan untuk membuat RPP selanjutnya. Jadi kalau ke-14 RPP sudah Anda tuliskan di awal, maka otomatis perbaikan yang diberikan oleh supervisor, maka di sini tidak akan berpengaruh apapun terhadap RPP selanjutnya, dan selanjutnya. Padahal pada mata kuliah ini adalah berupa praktek dengan pembimbingan. Pembimbingan yang dilakukan oleh supervisor 1 ataupun oleh supervisor 2. Ya, maka saya ulangi sekali lagi, pembuatan RPP 3 dan 4 atau selanjutnya sampai 13 dan 14 dilakukan ketika Anda telah menyelesaikan praktek pembelajaran ya, dan Anda sudah mendiskusikan dengan supervisor sehingga Anda mengetahui bagaimana langkah perbaikan. Maka pada RPP selanjutnya hingga di akhir akan terjadi proses perbaikan Anda dalam menyusun RPP. Ya. Kemudian maka di sini saya ulangi sekali lagi, total RPP yang dikumpulkan adalah 14 dengan rincian RPP 1 sampai 10 untuk praktek mengajar ya, dengan observasi dari supervisor 2. Ya, juga dengan diskusi Anda dengan supervisor 2. Ya. Kemudian RPP 11 dan 12 di sini untuk praktek mengajar dengan penilaian. Penilaian dari supervisor 1 dan 2.
Ya. Sedangkan RPP 13 dan 14 akan Anda gunakan untuk ujian praktek dengan para penguji. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, jadi tugas ketika Anda membuat video tadi dari salah satu RPP, nanti akan dikirimkan melalui Google Drive. Maka silahkan Anda buat link Google Drive, yang dimana link itu nanti akan Anda cantumkan dalam pengiriman tugas. Ya, mengenai cara membuat link Google Drive-nya, sudah saya buatkan tutorialnya di channel YouTube saya, dan linknya sudah saya cantumkan pada e-learning. Silakan diklik, diikuti, dan dipelajari. Ya. Kemudian tugas ketiga, jadi tugas pertama membuat RPP, tugas kedua adalah membuat video dari salah satu RPP di setiap pertemuan. Tugas ketiga adalah membuat laporan praktek dari salah satu RPP yang sudah Anda praktekkan. Jadi misalnya, Anda mempraktekkan RPP dengan pelajaran sains. Maka Anda membuat laporan, menyusun laporan praktek dari RPP sains yang sudah Anda praktekkan di kelas. Ya, susunannya sesuai dengan komponen yang ada di lampiran 6 pada buku panduan. Silahkan dibuka modul silakan dibuka modul PKM, ya. Kemudian dilihat komponen laporan pada lampiran 6. Di situ sudah ada apa saja yang harus ada pada laporan. Silakan dipelajari dan susun sesuai dengan komponen itu. Tugas keempat adalah mengumpulkan lembar observasi praktek mengajar yang telah diisi oleh Supervisor 2. Jadi, selama Anda melakukan praktek mengajar, bukan hanya ada yang memvideokan pembelajaran Anda, tapi juga ada supervisor di sana yang mengamati proses pembelajaran Anda. Ya, setelah beliau mengamati, lalu Anda berikan lembar observasi praktek, kemudian lembar jurnal diskusi, ya, kepada beliau untuk diisi. Ya. Lembar observasi praktek mengajar ada pada lampiran 4. Sedangkan lembar diskusi ada pada e-learning formatnya. Silahkan diambil keduanya, kemudian diberikan pada Supervisor 2 agar beliau bisa melakukan proses observasi, kemudian beliau juga bisa memberikan catatan. Setelah Supervisor 2 memberikan catatan, ya, Anda mendengarkan, lalu membaca, lalu mendengarkan penjelasan dari beliau, ya. Kemudian lembar observasinya ini dikumpulkan bareng dengan RPP dan video, RPP, video dan laporan praktek. Ya. Jadi pengumpulan lembar observasi ini bukan Anda yang mengisi sendiri, tapi Supervisor 2. Ya. Kemudian tugas yang terakhir di sini adalah mengisi lembar refleksi. Jadi setelah Anda melakukan praktek mengajar, silahkan diisi lembar refleksi. Siapa yang mengisi? Anda sendiri. Ya, formatnya ada pada buku panduan PKM, ya, pada halaman 1.38 dan sampai 1.39. Ya, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana sesuai dengan praktek pembelajaran yang sudah Anda lakukan. Maka kelima hal ini merupakan tugas yang harus Anda kumpulkan di setiap sesinya. Ya. Kemudian dari tadi saya bicarakan supervisor, ya. Supervisor di sini adalah ada 2. Selama mengikuti mata kuliah ini Anda memiliki 2 supervisor. Supervisor 1 yaitu tutor Anda yang membimbing PKM, yaitu saya.
Kemudian supervisor 2 di sini adalah pilihan Anda, tapi dengan beberapa kriteria. Ya, 1, bisa kepala sekolah dasar, kepala sekolah Anda, ya, atau senior Anda yang ada di sekolah. Kemudian 2, beliau memiliki pengalaman mengajar di SD minimal 3 tahun berturut-turut, tidak terputus. 3, beliau dapat memberikan masukan yang objektif. Jadi tidak subjektif, tapi objektif. Oh, kekuranganmu ini. Besok tolong diperbaiki bagian ini. Nah, siapakah beliau yang menurut Anda bisa memberikan masukan yang objektif? Maka silakan dipilih beliau sebagai supervisor 2. Kemudian keempat, diusahakan telah mendapatkan sertifikat pendidik. Dan kelima, diutamakan berijazah S1 PGSD. Ya, apakah kelima kriteria itu harus ada semua? Tidak. Silakan Anda boleh pilih salah satunya saja. Ya, apakah Anda memilih poin bahwa beliau itu kepala madrasah? Apakah Anda memilih beliau karena beliau sudah mengajar 3 tahun berturut-turut? Ataukah beliau orang yang mampu memberikan masukan yang objektif? Ya, tetapi kalau misalnya beliau mampu tapi belum mengajar selama 3 tahun berturut-turut, maka diutamakan beliau yang sudah mengajar 3 tahun berturut-turut. Karena nanti buktinya ini Anda harus miliki. Misalnya beliau memilih guru di sekolah Anda yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka Anda meminta pada beliau sertifikat pendidiknya untuk dikirimkan sebagai bukti bahwasannya beliau adalah supervisor Anda yang memang berkompeten di bidang itu sehingga berkompeten ketika melakukan observasi pada Anda selama pembelajaran. Ya. Kemudian maka di sini ya Anda tolong sampaikan pada supervisor 2 yang sudah Anda pilih di sekolah, yakni 1, menyatakan kesediaan. Jadi beliau membuat surat kesediaan. Kemudian 2, mendapatkan rekomendasi tertulis yang bertanda tangan kepala sekolah atau dinas pendidikan. Boleh pilih salah satunya. Formatnya ada di buku panduan lampiran 1 dan 2. Ya, maka untuk mempermudah beliau, Anda boleh membuatkan lampirannya, kemudian beliau membaca, memahami, lalu bisa menandatangani. Ya, hasilnya ini nanti surat pernyataan kesediaan dan surat rekomendasi ini baru Anda pegang, kemudian Anda kirimkan. Ya, kemudian yang kedua, pada sesi 1 di sana ada link Anda untuk mengisi data supervisor. Ya, jadi siapa supervisor yang sudah Anda pilih, silahkan diisikan di sesi 1. Kemudian saya sudah menjelaskan tentang supervisor, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian. Ya. Pada mata kuliah PKM ini ada 5 jenis penilaian. Yang pertama, nilai latihan praktek mengajar. Ya, di sini nilai latihan praktek mengajar ada 2. Yang pertama nilai praktek mengajar simulasi dan yang kedua adalah nilai praktek mengajar di kelas dengan bobot nilai 20%. Nilai yang kedua adalah nilai ujian praktek dari 2 RPP yang sudah disiapkan, yang sudah dibuat. Nilainya adalah 40%. Yang ketiga adalah nilai laporan PKM dengan bobot 30%. Keempat, nilai partisipasi dengan bobot nilai 5%. Dan yang kelima adalah nilai kelengkapan tugas dengan bobot nilai 5%. Ya, jadi silahkan diikuti semua arahan dari kami agar Anda bisa mendapatkan nilai sempurna pada mata kuliah PKM ini. Selanjutnya saya menjelaskan tentang diskusi, ya. Jadi pada e-learning di sana ada sesi diskusi. Silahkan Anda diskusikan sesuai dengan materi yang ada pada sesi itu. Sudah saya tuliskan instruksinya di sana.
Maka yang menjadi wajib adalah satu mahasiswa wajib bertanya satu pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan. Menjawab pertanyaannya siapa? Menjawab pertanyaan teman-teman Anda yang ada di kolom diskusi. Ya, silakan. Tapi yang tidak boleh adalah Anda kopas, entah itu kopas dari internet ataukah kopas dari jawaban teman-teman Anda. Silakan dijawab sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda yang luar biasa. Ya. Kemudian 6, saya akan menjelaskan tentang tutorial webinar atau yang kita singkat dengan TUWEB. Pada mata kuliah ini ada 4 kali sesi TUWEB, yaitu pada sesi pertama, sesi ketiga, sesi ke-6, dan sesi ke-7. Pada sesi pertama di minggu ini, ya, sudah saya sharekan link TUWEB-nya. Di situ sudah saya tuliskan juga akan kita lakukan pada hari Rabu. Silahkan hadir pada pukul 13.00 WIB sampai 14.00 sampai 15, 2 jam ya. 15.00 WIB. Dan tolong hadir tepat waktu karena pukul 1 tepat akan saya mulai. Ya. Jangan sampai tidak hadir di sesi TUWEB karena akan banyak informasi di sana. Kemudian kalau Anda tidak hadir maka akan mengurangi nilai keaktifan Anda. Ya. Selain itu Anda juga akan susah untuk melakukan perbaikan RPP pada praktek pembelajaran yang akan Anda lakukan di sesi-sesi selanjutnya. Atau persiapan-persiapan yang harus Anda lakukan di sesi-sesi selanjutnya. Maka jangan lupa untuk selalu hadir pada sesi TUWEB. Ya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang grup WhatsApp. Jadi untuk mempermudah koordinasi kita dan juga untuk mewadahi semua pertanyaan-pertanyaan Anda selama mata kuliah ini, silahkan join di grup WhatsApp. Linknya sudah saya berikan pada pendahuluan, sudah saya cantumkan, sudah saya berikan di sana, sudah saya tautkan linknya. Dan juga sudah saya buatkan grup chat di e-learning, di mana link grup WhatsApp juga sudah saya tautkan di sana. Jadi silakan Anda milih untuk join grup WhatsApp dari apakah dari sesi pendahuluan yang ada di e-learning ataukah dari chat e-learning. Di grup yang sudah saya buat silahkan dicek di sana. Ya, silakan join dengan grup WhatsApp. Tolong diingat, walaupun ada grup WhatsApp, semua aktivitas Anda terekam penuh di e-learning. Maka jangan lupa untuk selalu membuka e-learning dan mengumpulkan tugas-tugas di sana ataupun melaksanakan diskusi di sana. Karena penilaian ada di e-learning. Ya, grup WhatsApp adalah untuk mempermudah koordinasi kita dalam mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Selamat belajar. Kemudian silakan disimak sapaan mingguan saya agar Anda bisa mempersiapkan apa saja yang harus dikumpulkan di minggu-minggu selanjutnya pada setiap sesinya. Semoga sukses dan diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.